tradisional ini memang sangat bagus dilombakan ya Pak ya, bukan hanya olahraga-olahraga yang saya setuju dan punya rencana. Saat ini terdapat 10 cagar budaya yang sudah ditetapkan, yaitu gedung SMP Negeri 21 Samarinda itu sudah ditetapkan sebagai cagar budaya, yaitu Masjid Siratal Mustaqim. Demikian materi yang saya sampaikan, bahwa memang kita kebudayaan itu luas dan kita perlu lestarikan dan tidak bosan-bosannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus kepada Kepala Bidang Ibu Haja Ernawati atas paparan materi yang beliau sampaikan. Kami persilakan untuk Bapak Insinyur Fajar Alam memaparkan materinya pada pagi menjelang siang hari ini. Nah, Bapak Ibu, saya ingin mengawali dengan sungai. Kenapa sungai itu pembukaan segala sungai? Karena peradaban dunia tadi udah disinggung Jawa ya. Nah, itu adalah biasanya peradaban pesisir. Bisa pesisir laut, bisa pesisir sungai. Di kita pesisir itu bisa sungai ataupun danau ya, atau juga rawa ya, kalau boleh disebut pesisir rawa. Karena ada rawa yang cukup luas di Muara Kaman ya, yang kadang disebut dulu sebagai Danau Siram, tapi sekarang sudah hanya tinggal tanah yang basah ya. Oke, nah sungai itu ternyata seperti juga makhluk Tuhan lain, dia punya tahapan umur stadianya muda, dewasa, tua. Singkatnya sih semakin ke hulu sungai itu disebut semakin muda, sehingga arusnya lebih kuat, lebih berjeram. Kalau sungai itu, kalau seperti huruf itu, kalau kita melintasi sungai dari tebing ke bawah lalu naik lagi, dia seperti huruf V. Tapi semakin ke arah tengah dan hilir dia semakin membentuk huruf U dan semakin lebar. Sehingga di Samarinda kita ini cukup lebar ya, bisa mencapai lebih dari 1,3 km ya bentang yang di jembatan Mahkota 2. Di mana pemateri kita yang keempat ini akan disampaikan oleh senior kita tentunya. Beliau adalah Bapak Sapurudin Pernyata. Beri aplaus kepada beliau untuk penyampaian materinya pada pagi hari ini, yaitu dengan tema permasalahan dan rekomendasi kebudayaan Kota Samarinda. Kepada Bapak Sapurudin Pernyata kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada buku yang sudah terbit, tapi akan diluncurkan nanti dalam rangka hari ulang tahun Kota Samarinda. Sudah ada komunikasi dengan Bapak Wakil Wali Kota. Buku ini saya mau berikan kepada Ibu karena buku itu sengaja saya berikan karena judulnya Kisah-Kisah Samarinda Tempo Dulu. Sudah dijual, kalau mau cari di toko Ajis Citra Niaga atau toko Ajis di Watasim yang baru, atau online di Saudara Ihsan. Jadi kalau mau tahu copet-copet pasar pagi Samarinda, ada waktu dulu ada di situ. Ya, kisah tambangan seperti yang diceritakan Pak Elan tadi ada juga di situ. Karena kalau kita mau jadi bos meskipun miskin, pergi aja ke tambangan. Ya, Peter Maga, langsung bos, ya kan? Mau jadi bos itu kan tahu bapaknya. Mamanda Benawa main di Taman di Tahage itu ada juga di situ. Buku itu buku yang saya alami, yang saya dengar dari kawan-kawan. Jadi bukan buku sejarah, kisah. Beda kisah dengan sejarah. Kalau sejarah itu ada wani kita, karena saya tidak punya sertifikat sejarah, ya kan ya. Tapi buku yang memang saya alami. Toko serba ada, yang paling hebat di Samarinda ada pasar pagi. Tapi pasar paginya sebentar lagi juga akan direhat ya. Tapi di toko serba ada, dan dalam buku itu saya tulis di pasar pagi itu dari minyak goreng sampai minyak santet ada. Iya kan? Iya, ada di situ. Buntat ada di situ. Minyak pelet ada.
Minyak supaya laris ada. Bambu yang kayak apa modelnya ada. Mau apa di pasar pagi emas ada. Gamis harga 3 juta ada. Itu pasar serba ada. Dan bagi saya sebenarnya itu salah satu dalam tanda petik dagang budaya. Sekarang kita tanya deh jujur. Kalau saya mau tahu misalnya bahwa tadi disebut Shiratal Mustaqim, Masjid Shiratal Mustaqim, kayak apa kisahnya itu? Di mana saya cari? Harus ke sana. Kalau saya cari di platform digital ada nggak? Maksud saya yang memang benar-benar ada platformnya, bukan kita cari di Google. Kalau di Google banyak banget tentang Shiratal Mustaqim. Seperti itu. Kalau kita cari kuliner lokal kita, itu ada nggak khusus betul-betul platformnya untuk itu gitu. Ini penting banget, ini yang saya sebut dengan sesuai dengan kondisi zaman. Kita kan tidak mungkin manggung dari kampung ke kampung, kesian. Joel ini kalau manggung ke Sungai Kerbau, ke Sungai Kapi. Bayangin kalau Elan harus mengerahkan orang untuk menyiapkan panggung kayak Bahari. Itu harus 8 drum Pak Elan, ya kan? Minimal 4, kalau 4 itu panggungnya 4 meter kali 4 meter aja. Kalau kita mau bikin yang panggung 4 kali 8, berapa drum itu? Kalau jejerannya itu begitu, minimal 8 drum. Itu dengan balap 10-10, dimana pulang nyewa papan, dan debitnya dari mana pulang itu kan? Tapi kan itu bisa disiasati dengan kondisi zaman melalui platform digital. Nah, bagaimana kekayaan Samarinda ini itu bisa kemudian ada. Iya kan? Kita ini kan sekarang IKN. Ditanya, Pak Anton, itu dulu gimana ini? Kita kata negara gimana? Jawab sebisanya gitu. Padahal separuh itu dijual juga sebenarnya. Nah, supaya ini kemudian betul-betul ada, mungkin ini kita pentaskan seperti yang disampaikan beliau tadi, kita punya blok-blok resmi kan. Nah, yang kedua, menyambut apa yang disampaikan sang guru terakhir tadi, saya siap kalau ditunjuk jadi pengelola gedung ini. Nah, ya. Saya kira banyak hal yang dalam pertemuan ini kita perlu lakukan. Yang pertama, bagaimana kita mengakomodir semua potensi seni dan budaya kita yang luar biasa ini. Hanya persoalannya saja tidak diakomodir secara efektif. Padahal kalau ini dilakukan secara efektif, ya, saya kira semua budaya kita ini luar biasa lah untuk menghandle supaya gedung ini betul-betul bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa kita mengambil posisi untuk berfoto bersama.